Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safinatus Saada dari kelompok 81 KPM DDR 2021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dengan tema Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah sebagai lembaga pembentukan karakter Islami pada saat pandemi coronavirus 2019. Nah, Taman Pendidikan Al-Quran ini adalah salah satu aset di Desa Karangmojoy yang beroperasi pada saat pandemi coronavirus 2019. Nah, Taman Pendidikan Al-Quran ini adalah salah satu lembaga non-formal yang dimiliki oleh warga Karangmojo yang bertepatan di Masjid Baitur Rahman. Nah, kenapa Taman Pendidikan Al-Quran ini masih aktif pada saat pandemi coronavirus 2019? Di sini warga Desa Karangmojo memiliki permasalahan sehingga mengaktifkan kembali Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah, yaitu berkurangnya akhlak yang islami dan baik pada anak-anak usia dini. Nah, di sini selama pandemi mereka lebih memilih bermain di luar maupun di dalam rumah yang tak akan jauh, bermain HP dan lain-lainnya. Sedangkan sebagian orang tua memfasilitasi anak dengan membelikan HP sendiri dan akses jaringan internet yaitu WiFi. Selain itu, ketika menggali informasi juga di warga-warga sekitar, anak kurang berinteraksi dengan teman-teman sebaya, sehingga contohnya seperti mereka udah kelas 2 tetapi sifat mereka masih seperti kelas 1 atau kelas TK. Jadi belum ada pendewasaan pada tahap-tahap umuran yang sekarang ini. Nah, dengan adanya permasalahan ini, maka para warga desa, terutama tokoh-tokoh di Desa Karangmojo, mencari solusi dan bermusyawarah sehingga mendapatkan solusi dengan mengaktifkan kembali Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, pada saat ini Taman Pendidikan Al-Quran memiliki 80 peserta didik, sedangkan untuk pendidik hanya ada 7 orang. Dengan adanya keterbatasan pendidik, maka pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Nah, kelompok di sini tidak disesuaikan dengan jilid-jilid yang sudah digapai mereka, tetapi dipersamakan dengan kelas-kelas yang ada di sekolah. Contohnya ketika kelas 1 dengan kelas 1, tidak dengan jilid. Nah, selanjutnya itu Taman Pendidikan Al-Quran ini memiliki tujuan didirikannya, yaitu membentuk generasi yang cinta Al-Quran, yang diharapkan peserta didik ini sering dan suka cinta membaca Al-Quran meskipun sudah tidak belajar di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah tersebut. Yang kedua yaitu menjadikan generasi bersikap islami dan baik, yaitu bersikap baik dan seperti contohnya ketika ingin bermain mereka harus meminta izin kepada orang tua. Selain itu, ketika mereka ingin melakukan aktivitas, mereka sebelumnya mengucapkan doa. Contohnya seperti bangun tidur, maka mereka berdoa dengan doa bangun tidur. Selanjutnya itu mengembangkan ilmu yang telah didapatkan, yaitu diharapkan peserta didik itu dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama belajar di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang sistem pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah. Yang pertama yaitu mengajarkan membaca Al-Quran dengan metode Munah. Nah, metode Munah ini memiliki 6 jilid. Jilid 1, 2 sampai 6. Sedangkan untuk pembelajarannya
meskipun mereka sudah selesai di jilid 1, contohnya ya, ketika mereka sudah selesai di jilid 1, mereka akan mengulang ke jilid 1 tetapi secara acak. Nah, ketika secara acak ini mereka sudah lancar dan baik bacaannya, mereka akan lanjut ke jilid 2 dan seterusnya sampai jilid 6. Nah, ketika mereka selesai ke jilid 6, mereka ada pembelajaran nada metode Muna ketika membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan doa-doa sehari-hari. Nah, pengajaran doa-doa sehari-hari ini bertepatan di setiap hari Kamis. Nah, diharapkan mereka ini juga menghafal dan menerapkan doa-doa pada kehidupan sehari-hari sebelum mereka beraktivitas. Yang ketiga yaitu menghafalkan surat-surat pendek dari Quran Anas sampai Quran An-Naba, yaitu juz amma. Nah, ini diharapkan juga mereka hafal surat-surat pendek dan juga dapat membantu bagi peserta didik yang sekolahnya memiliki tugas menghafal. Yang selanjutnya itu mengajarkan bacaan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Selanjutnya yaitu teknik-teknik pendampingan. Teknik-teknik pendampingan ini yang pertama saya lakukan yaitu inkulturasi, yaitu pengenalan, yaitu bersilaturahmi ke balai desa dan bersilaturahmi ke pimpinan TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah yang memiliki tujuan di tahap kedua yaitu discovery, yaitu informasi ya, yang memiliki tujuan mencari informasi mengenai aset yang ada di Desa Karangmojo. Yang kedua mencari informasi latar belakang Taman Pendidikan Al-Quran dan sistem pembelajarannya. Nah, di sini saya memiliki informasi bahwasanya aset di Desa Karangmojo itu ada 3 macam, yaitu reog dan paguyuban. Yang ketiga yaitu Taman Pendidikan Al-Quran ini. Akan tetapi selama pandemi coronavirus ini hanya Taman Pendidikan Al-Quran saja yang diaktifkan karena hanya memiliki solusi dari pemecahan masalah yang dijelaskan tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang latar belakang Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah dan sistem pembelajarannya. Di sini saya mengunjungi pimpinan Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah ini dan mendapatkan informasi bahwasanya sebelum Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah ini ada sebelumnya bernama Madrasah Diniyah Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Bapak Abdullah. Nah, sedangkan sekarang dipimpin oleh Bapak Sarkam. Sedangkan untuk sistem pembelajarannya yaitu dengan menggunakan metode Muna. Yang selanjutnya yaitu tahap desain atau peluang. Di sini saya mencari peluang yang ada di Desa Karangmojo dan potensi yang ada. Selanjutnya yaitu tahap define atau mendukung program kerja. Di sini saya dan jajaran pengurus Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah bekerja sama sesuai kesepakatan, yaitu dengan program kerja saya selama KPM TDR di Desa Karangmojo. Selanjutnya yaitu tahap reflection atau refleksi, yaitu memberikan ilmu serta mengajarkan keagamaan terhadap peserta didik yang bertujuan ingin menjadikan generasi-generasi yang Islami yang sesuai ajaran agama Islam. Ya, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pendampingan. Di sini ada 6 tahap, yaitu pertama mempelajari dan mengatur skenario dalam appreciative inquiry. Nah, di sini di tahap ini yaitu kita mempelajari dan membuat planning untuk apa yang harus kita lakukan ke depannya. Yang kedua yaitu menemukan masa lampau. Yang seperti tadi,
Sejarah Taman Pendidikan Al-Quran sebelumnya adalah Madrasah Diniyah Al-Islamiyah dan sekarang diganti menjadi Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah yang insya Allah nanti akan diubah kembali menjadi Madrasah Diniyah dan sistem pembelajaran yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu memimpikan masa depan. Nah, untuk memimpikan masa depan ini membuat perencanaan supaya di masa depan lebih bagus dan lebih sukses daripada di masa lampau. Yang keempat yaitu memetakan aset yang ada di Desa Karangmojo, dan yang kelima yaitu menghubungkan dan menggerakkan aset yang ada. Yang keenam yaitu pemantauan, yaitu mengevaluasi dan penelitian terhadap aset yang ada di Desa Karangmojo. Yang selanjutnya yaitu tentang analisis dan pembahasan. Nah, di tahap awal ini tadi sudah dijelaskan bahwa menggunakan inkulturasi, yaitu pengenalan pada Desa Karangmojo dan berkunjung dengan berkunjung di balai desa serta pimpinan pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah. Nah, kunjungan ini bertujuan menggali potensi yang ada di Desa Karangmojo seperti aset yang dimiliki ya. Nah, selanjutnya yaitu gambaran kegiatan saya pada KPM-DDR 2021 di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah, yaitu mengajarkan Al-Quran dengan metode Munam. Nah, selanjutnya yaitu mengajarkan doa-doa sehari dengan memberikan reward yang diterapkan di aktivitas sehari-hari pada peserta didik, yaitu supaya memberikan reward ini bertujuan untuk memberikan semangat dan mendorong supaya anak-anak didik itu lebih suka berdoa sebelum melakukan aktivitas. Yang ketiga yaitu mengajarkan bacaan sholat 5 waktu. Yang sholat ini adalah kewajiban sebagai orang muslim. Yang selanjutnya itu membagikan masker secara gratis kepada peserta didik dan pendidik. Diharapkan peserta didik dan pendidik ini dapat menjaga dari penyebaran virus corona 2019. Yang selanjutnya yaitu menghafalkan surat-surat pendek. Nah, dan selanjutnya yaitu mengajarkan menulis bahasa Arab dengan benar dan baik. Nah, adapun faktor penghambat pada saat KPM-DDR ini adalah kurang seimbangnya jumlah pendidik dan anak-anak didik. Nah, sedangkan jumlah pendidik ini memang sangat-sangat kurang, sehingga ketika melakukan discovery, yaitu informasi, pimpinan Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah ingin merencanakan mengumpulkan pemuda dan mengumpulkan pemuda sehingga dapat dijadikan kader untuk menjadi pendidik di Taman Pendidikan Al-Quran. Akan tetapi karena pandemi coronavirus ini agenda tersebut tertunda ya, dan jumlah waktu yang sangat singkat karena jumlah anak-anak didik sangat banyak. Nah, selanjutnya yaitu faktor pendukung. Nah, faktor pendukung ini yaitu adanya dukungan dari pimpinan Taman Pendidikan Al-Quran, yaitu sangat-sangat mendukung dan berharap dapat meneruskan mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran meskipun sudah KPM-DDR sudah selesai. Ya, selanjutnya itu tentang antusiasme pendidik yang tinggi terhadap pendidikan dan mendukung serta menemani dan membantu selama pembelajaran kuliah pengabdian masyarakat saya selama 1 bulan ini. Nah, kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu berdasarkan hasil pelaksanakan KPM-DDR di Desa Karangmojo selama 1 bulan ini, yaitu memberikan dampak positif
di mana para pendidik merasa sangat terbantu dalam pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah, dan juga berharap seperti pimpinan tadi akan meneruskan dan mau mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah meskipun KPM TDR 2021 sudah selesai. Nah, sedangkan manfaat untuk warga dan sekitar desa terbantu dalam pendidikan anak-anak karena selain mereka dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mereka juga dapat bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Nah, selanjutnya ini yaitu meminta mohon doa dan restu dan dukungannya, bahwasanya kemarin dapat mendapatkan wakaf dan akan dibangun gedung tahfidz Al-Quran yang berada di Desa Karangmojo, yang dimana peserta didik adalah anak-anak Taman Pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah. Maka dari itu dari pimpinan pendidikan Al-Quran Al-Madaniyah berharap akan mengganti Taman Pendidikan Al-Quran menjadi madrasah diniyah serta memberikan